Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di pembelajaran 6, masih dalam subtema 1 yaitu hidup rukun di rumah. Nah, di sini ada bacaan, ada percakapan antara ayah, ibu, Mutiara dan Udin. Bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Ayah bertanya, "Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana?" tanya ayah. Udin menjawab, atau Udin usul ini, "Aku ingin pergi ke kebun binatang." Nah, sedangkan Mutiara, "Bagaimana kalau ke pegunungan saja?" Ibu menjawab, "Wah, ada dua pendapat nih, mana yang akan kita pilih?" Udin berkata, "Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang." Ayah menjawab, "Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul?" Kemudian Mutiara menjawab, "Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan." Udin berkata, "Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju." Nah, ibu berkata, "Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin." Kemudian ayah berkata, "Kalian memang anak-anak yang hebat." Nah, jadi di situ ada percakapan antara ayah, ibu, Mutiara, dan Udin mengenai tempat wisata yang akan dikunjungi. Di situ ada dua pendapat yang berbeda antara Udin dan Mutiara. Udin ingin pergi ke kebun binatang, sedangkan Mutiara usulnya ke pegunungan. Maka di sini si ayah mengambil jalan tengah atau ambil solusi bagaimana baiknya. Nah, si kakak tadi atau Mutiara mempunyai usul pergi ke kebun binatang dulu. Selanjutnya nanti kita akan pergi ke pegunungan. Nah, jadi mereka satu keluarga menyelesaikan persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Ya, kemudian di sini ada pertanyaan nomor 1. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Tadi ada percakapan rencana untuk wisata, mau ke mana tujuannya. Kemudian yang kedua, kapan rencana wisata dilaksanakan? Tadi dilaksanakannya rencana hari Minggu. Kemudian ketiga, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Tadi yang usul ada dua, yaitu Mutiara dan Udin. Kalau Udin mengusulkan ke kebun binatang, sedangkan kakaknya Mutiara usul ke pegunungan. Kemudian yang nomor 4, kemana Udin ingin berwisata? Nah, Udin tadi ingin berwisata ke kebun binatang. Dan nomor 5, kemana Mutiara ingin berwisata? Sedangkan untuk Mutiara ingin berwisata ke pegunungan. Kemudian yang nomor 6, mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Karena dilakukan secara kepala dingin dengan musyawarah tadi, sehingga keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik. Kemudian ketujuh, menurut pendapatmu kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Jadi secara musyawarah tadi menerapkan sila keberapa? Yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian ke-8, apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil? Ya, tentu tadi secara adil ya. Jadi pergi ke kebun binatang dulu. Jadi selanjutnya nanti ke pegunungan. Kemudian nomor 9, menurut pendapatmu peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Keempat. Nah, membicarakan suatu masalah bersama-sama disebut dengan musyawarah.
Jadi itu tadi yang disebut dengan musyawarah, membicarakannya secara bersama-sama. Nah, jadi dalam percakapan tadi, Ayah, Ibu, Udin, dan Mutiara sedang bermusyawarah memilih tempat wisata sehingga dapat diambil keputusan. Udin memilih ke kebun binatang, sedangkan Mutiara ke pegunungan. Dalam musyawarah, kita boleh berbeda pendapat atau usul. Jadi dalam musyawarah itu diperbolehkan misalkan beda pendapat atau usul. Seperti pembicaraan tadi, si Udin milih kebun binatang, sedangkan untuk Mutiara ke pegunungan. Kemudian, musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bunyinya? Ya, untuk sila keempat di sini simbolnya adalah kepala banteng. Sila keempat bunyinya bagaimana kemarin? Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Nah, itu adalah bunyi sila keempat dengan simbolnya yaitu kepala banteng. Kemudian contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah adalah ada beberapa contoh penerapan di rumah. Yang pertama, menghormati pendapat orang lain. Jadi itu masuk dalam penerapan sila keempat. Kemudian tidak memaksakan kehendak, itu juga merupakan penerapan sila keempat. Nah, jadi ada menghormati pendapat orang lain, tidak memaksa kehendak. Nah, baru dua ya contoh penerapan sila keempat Pancasila. Di sini ada lagi contoh lainnya yaitu menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi. Itu termasuk juga penerapan sila keempat Pancasila. Kemudian musyawarah menentukan tempat wisata keluarga, contohnya musyawarah menentukan sekolah anak. Tentunya itu dibicarakan dengan kepala dingin supaya memperoleh hasil keputusan yang adil dan baik. Kemudian, apakah kamu menemukan ungkapan pada teks percakapan? Jadi percakapan antara Ayah, Ibu, Udin, dan Mutiara. Apakah kalian menemukan ungkapan di percakapan tadi? Nah, di situ tadi ada beberapa ungkapan di percakapan antara Ayah, Udin, Mutiara, dan Ibu ya. Yang pertama itu ada jalan tengah, itu termasuk ungkapan. Ada lagi selain itu jalan tengah, kepala dingin. Jadi ada dua ungkapan di percakapan tadi ya. Yang pertama jalan tengah dan yang kedua adalah kepala dingin. Jalan tengah artinya adalah solusi. Jadi ungkapan jalan tengah tadi mempunyai arti solusi. Solusi dalam pengambilan dua pendapat tadi, dua pendapat yang berbeda. Dengan kepala dingin itu artinya tidak mudah marah, jadi tidak mudah emosi ya. Kemudian lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Di sini ada beberapa kata yaitu jalan tengah, mobil, bernomor, bangun, macet, bekal, dan tiket. Dimana itu nanti kata-kata ini kita isikan dalam bagian yang rumpang atau bagian titik-titik yang perlu kita jawab. Nah, di sini ada cerita judulnya berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Nah, masih belum ada jawabannya ini. Kemudian akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah. Nah, nanti kita jawab juga. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan
ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak titik-titik sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkir, ibu Udin dan kakaknya antri membeli. Nah, yuk kita jawab. Yang pertama, keputusan dapat diambil jalan tengah. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah bangun. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan bekal. Ayah sedang menyiapkan mobil. Dan setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak. Nah, kalau mereka cepat sampai berarti jalan tidak. Betul, jalan tidak macet sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkir mobil, ibu Udin dan kakaknya antri membeli tiket masuk. Nah, itu untuk pembelajaran ke-6. Nanti kita berikutnya sudah mulai masuk ke subtema 2 ya. Masih tema 1 tapi masuk dalam subtema 2. Ya, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.